Nah, donasi dari rakyat Indonesia yang masuk ke ACT untuk gerakan terorisme. Bongkar. Perlu diketahui dan diingat kembali bahwa aksi 212 bukan aksi demo biasa. Aksi ini melibatkan beberapa kelompok yang sudah dikenal sangat intoleran ataupun disebut radikal. Dan kelompok itu diantaranya yang sudah dinyatakan terlarang adalah HTI dan FPI. Selain dari HTI dan FPI, ada juga tokoh yang sudah dicituh dan mungkin sudah selesai proses pengadilannya. Yaitu Farid Ogbah. Nah, Farid Ogbah ditangkap oleh Densus. Dan ternyata Farid Ogbah juga disinyalir dekat dengan Anies Baswedan. Jadi hampir semua yang dekat sama Anies atau yang mendukung Anies adalah seirama alias merasa paling Islami. Padahal termasuk ACT yang selama 17 tahun merasa sebagai lembaga filantropi yang paling cepat memenuhi panggilan kemanusiaan plus merasa paling Islami. Namun semua itu buyar. ACT kini semakin bobrok. Dan ini dimulai dari sesama pengurus dan mantan pengurusnya yang meributkan soal kekuasaan di ACT. Jadi mereka ribut soal bagaimana Fulus bisa dikuasai. Fulus dari umat. Dari saling baku hantam, itulah terbuka peluang yang sangat besar mengupas habis apa saja yang telah dilakukan oleh ACT ini. Dan bagaimana perannya sewaktu aksi 212 begitu marak. Dan sebatas apakah ACT bekerja sama dengan Anies dan juga partai politik. Dan dari donasi yang sangat melimpah masuk ke rekening ACT, maka timbul pernyataan mendasar, yaitu sejauh mana efektivitas keberadaan ACT buat negara ini. Apakah betul-betul sudah banyak permasalahan sosial? Apakah betul-betul sudah banyak permasalahan sosial sudah diselesaikan? Atau dokumentasi yang berupa foto itu hanyalah kamuflase, alias yang pemanis saja, agar bisa mengundang lebih banyak donatur lagi. Artinya cuma tepu-tepu. Nah, perkembangan berikutnya pun sepertinya lebih mengerikan. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan ACT patut diduga terkait dengan jaringan terorisme Al-Qaeda. Wow, jika ini benar adanya, sungguh sangat terkutuk lembaga yang mengumpulkan donasi dari rakyat. Sungguh sangat terkutuk lembaga yang mengumpulkan donasi dari masyarakat lalu digunakan untuk terorisme yang justru membuat kerusakan di muka bumi. Maka jika itu terbukti, berarti ACT termasuk lembaga yang ikut merusak dunia ini. Tentu saja ACT pasti membela diri. Mana ada sih maling yang mau mengaku kalau sudah tidak berdaya? Maka dari itu, kuasa hukum Ahyudin, mantan presiden ACT, menyatakan bahwa semua itu fitnah. Jadi pernyataan seperti ini adalah pernyataan standar. Kuasa hukum mantan presiden ACT ini, yang bernama Tauku Pupun Zulkifli, membantah tudingan soal dana yang dialirkan ke jaringan terorisme Al-Qaeda. Ia mengungkap hal itu
adalah fitnah yang ditujukan kepada Ahyuddin. Jadi silahkan membantah. Penyelidikan terus bergulir dan itu tidak sulit menemukan aliran dana itu. Masih ingat Bakhtiar Nasir? Bukankah orang ini juga pernah mau diciduk? Bukankah orang ini juga pernah mau diciduk karena ada kasus yang berhubungan dengan masalah terorisme? Bukankah yayasan yang dibentuknya itu pernah ditemukan logonya di sebuah kardus di bekas markas pemberontak Suriah? Jadi apakah tidak ada kaitannya semua ini? Dana umat yang dikumpulkan itu seharusnya memang fokus digunakan untuk menangani masalah-masalah kemanusiaan seperti bencana alam, kemiskinan, korban kecelakaan dan keluarganya, dan sederet kasus-kasus sosial yang masih banyak di negeri ini. Apalagi di masa pandemi sebelumnya itu, sangat luar biasa penderitaan rakyat. Tetapi entah apakah ACT hanya memanfaatkan semua penderitaan itu sebagai bahan agar empati umat yang melihat iklan itu tergugah, dan akhirnya kasus-kasus seperti itu dibiarkan begitu saja. Sementara para kadrun menyalah-nyalahkan pemerintah. Jadi jangan-jangan memang ACT ini sudah merusak secara struktural. Jadi terkait soal dana dari Lion Air untuk korban, memang perlu kejelasan dan pembuktian yang jelas. Lalu soal terorisme ini memang patut dicurigai, karena sebelumnya ada banyak sumbangan yang dikumpulkan oleh para kadrun ini, tetapi untuk kepentingan gerakan terorisme. Ya, seperti yang sudah disita sebelumnya terkait kotak amal dari lembaga besutan Farid Ogbah. Kehadiran lembaga filantropi yang bertujuan untuk kemanusiaan seharusnya memang bergerak tanpa pamrih untuk kemanusiaan, bukan untuk gerakan terorisme. Dan pengelolaannya pun harus yang wajar-wajar saja, tidak mengambil keuntungan yang begitu banyak, bahkan melebihi 10%. Tapi begitulah watak para kadrun yang mengaku paling soleh, mengaku paling beriman, mengaku pemilik surga, mengaku dan pede yang paling baik amalnya, sampai-sampai selain dari kelompoknya dipandang hina. Ternyata mereka lebih hina jika terbukti memakan uang sumbangan untuk kehidupan mewahnya dan juga mengirimkan sumbangan untuk gerakan terorisme. Na'udzubillah min dzalik.